Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita di dalam kebaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis zikir atau majlis ta'lim, di mana mungkin sebulan utuh kita tiadakan kajian subuhnya disebabkan karena kita berusaha optimal dan maksimal ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian ditutup juga dengan hari raya, hari kebahagiaan bagi kaum muslimin dan muslimat, yaitu Idul Fitri. Dan hari ini pun juga masih ada di nuansa Syawal, baru saja kita Lebaran, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala usaha kita di dalam beramal soleh sepanjang bulan Ramadan, dan semoga Allah jadikan sebagai pahala buat kita, turunkan rahmatnya sampai kita mendapatkan kebahagiaan yang kedua bagi orang-orang yang siam, yaitu wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya, yaitu di surga. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara disiplin ilmu qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah dalam usul fikih, dasar-dasar adanya hukum-hukum di dalam Islam, tentu yang paling pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih Nabi, kemudian kesepakatan para ulama, macam-macam. Dan di antara kaidah yang diterima oleh syariat adalah al-'adatul muhakkamah. Al-'adatul muhakkamah. Jadi adah itu masuk bahasa kita adat, kultur, kebiasaan. Jadi adat yang bisa ditarik sebagai hukum itu cuma ada di dalam syariat Islam. Contoh. Ketika Allah berikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang safar, misalnya musafir, untuk melaksanakan sholat qashar,
atau jamak. Nah itu kan menjadi perbincangan para ahli ilmu, bukan masalah keringanan jamak kosornya, tetapi sudut pandang barometer musafir itu yang seperti apa. Bolehnya mengkosor itu kalau safarnya seperti apa. Makanya muncul sekelas Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan ijtihad beliau ngukur pakai kilometeran atau pakai mil zaman dulu, sehingga ketemu 80 sekian. Nah itu baru disebut safar. Ya, itu Imam Syafi'i. Kemudian dijawab oleh imam-imam selanjutnya yang selagi kita itu keluar dari kampung, ya, keluar rumah, keluar kampung, itu sudah terhitung safar. Nah, sehingga dari sini sudah ada silang pendapat. Dan ternyata jalan pertengahannya yaitu ulama-ulama yang menasihati umat muslimin dan muslimat memakai apa? Al-urf, ya, atau itu tadi adat muhakkamah, kebiasaan yang bisa ditarik sebagai hukum. Ya dikembalikan ke kampung sampean, ke daerah sampean. Ini orang mengenalnya safar atau belum? Ya, dari Kertosuro ke Bandung misalnya, itu masyarakat kita udah mengenal safar belum? Oh ya jelas safar. Nah kalau Kartosuro ke Jogja, ya pasti nanti ada tafsirnya atau ada perintilannya. Jogjanya mana dulu? Nah, ternyata Jogjanya sudah arah Kulon Progo, ya, Purworejo. Nah, tentu orang-orang melihatnya ini sudah jauh, kayak safar. Tapi kalau ternyata masih Prambanan, ya, atau masih sekitar situ dari wilayah DIY, dan menurut kita dari kultur masyarakat setempat ternyata belum jauh-jauh amat kok. Bahkan saya setiap hari wirawiri situ. Saya punya orderan di sana atau saya pekerjaannya di sana. Maka berbekal dari apa? Al-urf atau adat muhakkamah bisa dijadikan hukum. Nah, Idul Fitri, Lebaran, sebagaimana yang ada di masyarakat Indonesia itu sama, ya. Selagi tidak membentur syariat Allah dan Rasulnya, nggak ada masalah. Jenengan mau makan kopat boleh apa enggak? Bahkan sudah menjadi kultur kan, bodoh orang naik kopat, urung bodoh. Padahal cari fikihnya sunnah makan kopat ya nggak mungkin ada. Tapi apakah dilarang oleh syariat? Enggak. Ya. Syariat membolehkan selagi tidak membenturkan dengan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala maupun syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mudik, ya, ketemu sanak famili, kemudian bagi-bagi fitrah cara Solone itu, ya, itu masya Allah, ini adat yang bisa ditarik sebagai hukum yang tidak membentur syariat, ya, masya Allah. Ya. Cuma masalahnya terkadang masalah maaf-maafan aja ya mas itu bendinane neng Safira kok maaf-maafane neng Bandung iki terus salah neng kene kok maaf-maafane neng kampung rodok konsepnya piye iki lho. Ya, ini agak beda ya. Nah,
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kajian perdana kita untuk memulai kembali aktivitas ilmiah di masjid yang kita muliakan, Rumah Allah Al-Ikhlas ini, maka banyak nantinya kami sampaikan, kami nukilkan dari tafsir Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Jami'ul Ahkam, ya, supaya kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, bahkan sebelumnya Allah sampaikan ini kepada para malaikat, ya, Allah sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini itu situasi Allah belum ciptakan Nabi Adam. Allah sampaikan kepada para malaikat, aku akan ciptakan satu makhluk yang akan memakmurkan bumi, khalifah fil ardh. Malaikat sebagiannya menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan sosok-sosok yang merusak bumi, bertikai, saling berperang, sikut-sikutan? Itu kata malaikat. Cuma di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku itu yang maha tahu. Aku lebih tahu dibanding kalian. Ya, malaikat itu sudah berkomentar, ya Allah, kalau tujuanmu untuk memakmurkan bumi itu meninggikan asmamu, mensucikan, ya, asma dan sifatmu, berzikir, memuji, kami ini malaikat, ya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami akan bertasbih, kami akan memuji engkau, ya, karena malaikat ada yang Allah ciptakan, ya, Allah ciptakan ya sudah bertasbih terus, ada yang Allah ciptakan ruku terus, sujud terus. Nggak mungkin ada yang bermaksiat, kan nggak mungkin, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih tahu. Dan ternyata Allah ciptakan Nabi Adam, ya. Berarti Allah ciptakan Nabi Adam itu sudah disetting nanti di bumi atau di surga, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu berarti Nabi Adam itu nanti Allah turunkan ke bumi atau selamanya di surga? Di bumi, ya, di bumi. Tapi kronologinya ternyata kan enggak langsung Allah turunkan di bumi. Allah ciptakan, Allah berikan ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah masukkan di surga, Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa, ya. Baru kemudian tergoda dengan rayuan iblis, kulna bitu minha jami'a, Allah pun murka, Allah turunkan Adam ke bumi. Kan gitu. Pertanyaannya sebetulnya mudah atau susah bagi Allah kalau langsung jadikan Nabi Adam turun ke bumi? Mudah, mudah sekali.
Tapi kan ternyata nggak seperti itu. Ya, Allah hidupkan Nabi Adam dan berikan tinggal itu di surga terlebih dulu. Itu dibahas oleh para ulama, oleh ahli tafsir. Ya, di antara Imam Al-Qurtubi, di mana kemudian penjelasannya supaya Nabi Adam dari semua pengetahuan yang Allah berikan, ya, di antara nanti Allah kenalkan musuhnya dan menjadi musuh anak keturunannya. Siapa itu? Iblis. Godaannya, rayuannya, ya. Dan supaya Nabi Adam tahu bahwa kamu dan keturunanmu yang beriman, yang bertakwa, itu tempat tinggalnya aslinya ada di surga. Cuma karena kemudian tergoda dengan rayuan iblis, Allah murka, kemudian Allah turunkan ke bumi. Yang memang Allah ciptakan Nabi Adam untuk menjadi pemakmur di bumi Allah ini. Ringkasnya gini, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi Adam Allah ciptakan tinggal di surga, turun ke bumi, ya, kemudian nanti balik ke surga. Maka gambaran anak turunnya itu juga sama, yang beriman. Allah ciptakan, cuma karena sudah di bumi, cuma ya ujung-ujungnya bisa sampai surga. Nah, cuma sekarang sampai ke surga itu dengan apa? Ya, dengan apa? Jawabannya cuma satu kalau kita mengambil inspirasi dari kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu dengan ilmu. Ya, di Nabi Adam Allah ciptakan, kemudian Allah berikan ilmu. Dengan ilmu itu Nabi Adam terhormat. Kok bisa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan Allah berikan ilmu al-asma, ya, asma atau isim-isim, nama-nama, itu bukan hanya sebatas gini, umpamanya di hadapan jenengan tuh ada roti. Roti itu kan nama benda kan, ya, roti. Nah, Imam Ibnu Katsir mengajarkan kita ini memahami al-asma itu jangan diartikan roti itu abjad ROTI. Enggak gitu. Jadi Allah ketika mengajarkan Nabi Adam itu enggak sereceh dan seremeh itu. Tapi kalau roti ya tergantung kita memahami seperti apa. Ya, mungkin ada orang yang sing penting jenenge empuk, ya, bunder roti. Ono sing ngono. Tapi ada orang yang mungkin bakul roti bisa nerangkan iso sak jam dhewe. Ya. Ono roti sing model ngene, enek sing bantet, enek sing empuk, enek sing kering, enek sing basah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ajarkan misalnya, kan ketika Allah tampangkan di malaikat, umpamanya ada lautan, ada gunung, ada batu. Malaikat kan sebagian dari yang Allah paparkan, mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya mengagungkan Allah dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kalau kami nggak tahu itu bukan karena Engkau nggak tahu, kami yang lemah, kami yang bodoh, ya, kami yang memang belum tahu. Engkau yang maha mengetahui segalanya. Makanya ketika misalnya ya ada gambaran batu,
Itu jangan dimaksudkan hanya cuma ya BATU atau perengkelan batu tok gitu, enggak. Nabi Adam sampai di level dikenalkan seluruh ilmu tentang perbatuan. Ya, maka betul-betul alim ya Nabi Adam itu. Ya coba sekarang hari ini kita bicara batu lah. Cara saya ya nggak bisa, paling ya kur batu ya pokoknya sing atos ya, yang kita sering ketemu di jalan. Tapi kalau mungkin ada saudara kita atau rekan kita ya kuliahnya apa mas biasanya geologi, wah itu bisa jadi tesis, jadi disertasi macam-macam itu hanya masalah berbatu. Ini wa'allama Adam al-asma, ternyata Nabi Adam alaihissalam Allah berikan al-asma itu sedalam itu. Jadi semua benda-benda, semua nama-nama Nabi Adam mengetahui sampai detail-detailnya. Nah, oleh karena itu dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, maka mulia bahkan di sisi para malaikat. Cuma nanti ada garis merahnya. Nah, garis merahnya ketika tergoda dengan iblis. Di mana tadi kata sebagian para ulama supaya Nabi Adam tahu ini musuhnya. Dan anak keturunannya juga sama. Sampai kemudian Allah murka dan turunkan ke bumi. Nah, sebelum itu Nabi Adam pun juga mendapatkan ilmu baru dari Allah. Yaitu ilmu apa? Ilmu taubat. Kan yang pertama tadi wa'allama Adam al-asma. Ya, sudah. Tapi ketika Nabi Adam salah, Nabi Adam kan berdoa mengibah. Bayangkan ya, selama ini tinggal di surga ya, mematuhi perintah Allah, kemudian berbuat salah. Dan gimana cara bertobatnya? Belum ada ilmunya. Makanya kemudian Allah berikan ilmunya itu ya. Nah, baru kemudian nantinya Allah kembalikan Nabi Adam di akhirat, yaitu di surga. Jadi ternyata kalau kita betul-betul menjadi anak keturunan Nabi Adam yang beriman, yang bertakwa, maka jalur ilmu itu jangan sampai dilepas. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendalamannya dari sini adalah ketika di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tum raghada wa la taqraba hadhihi syajarah. Ya. Jadi pendekatannya gini jamaah yang dirahmati Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Adam sendirian. Uskun anta, kamu tinggal. Wa zawjuka, bareng pasangan. Disebut Nabi Adam dulu. Ya, untuk tinggal di dalam surga. Baru kemudian istrinya di bawah. Sudah. Setelah itu ayatnya semuanya berdua. Wa kula, makanlah kalian berdua. Ya. Syi'tuma, kamu melakukan apa saja di surga berdua, silahkan. Berdua semuanya. Wala taqroba, dan janganlah kalian berdua dekat-dekat dengan pohon tersebut. Sampai ketika tergoda pun fa'azallahumas syaitan. Syaitan menggoda mereka berdua. Sampai salah. Berdua atau cuma Nabi Adam saja? Berdua.
yang mendekati pohon, yang memakan buahnya itu berdua. Tapi ujung dari kisah Nabi Adam diturunkan dari surga, fatalaqqa Adama min rabbihi kalimat. Kemudian Nabi Adam sendirian, diayatkan sendirian, untuk mendapatkan ilmu dari Allah dengan talaqi, yaitu cara bertaubatnya. Nah, jadi masuk surga disebut sendirian. Di dalam surga, apapun kondisi dan situasinya disebutkan berdua. Nanti dicek nih, di surat Al-Baqarah. Kalau pengen tambah luasnya ada di surat Al-A'raf. Cuma detailnya ada di surat Al-Baqarah. Kemudian habis itu berbuat salah berdua. Tapi mengilmui taubat Nabi Adam sendirian lagi. Dan Imam Qurtubi menutup, maka selesailah kisah yang sempurna ini. Ya. Jadi Nabi Adam pertama masuk surga sendirian, bertaubat, dapat ilmunya juga sendirian. Maka di sini menunjukkan bahwa laki-laki, suami, ya, kepala rumah tangga, itu di antara maksud di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, bahwa laki-laki itu menjadi qawwam itu diantaranya karena ada mendapatkan kelebihan. Kalau dari Nabi Adam tadi, kelebihannya adalah ilmu. Ya, maka para suami dan calon suami itu juga harus punya ilmu untuk disampaikan kepada keluarga. Ya. Ini yang pertama. Ya, kalau pengen khusus kajian rumah tangga, ketika Allah panggil Nabi Adam masuk ke surga sendirian, baru diikuti oleh istrinya, itu juga menunjukkan laki-laki mendapatkan tanggung jawab qawwamah, diantaranya yaitu memberikan atau mengayomi pasangannya dengan adanya papan atau tempat tinggal, rumah. Ya, ini kalau kita khususkan di kajian rumah tangga. Ya, rumah itu bagian yang tidak dilupakan. Ya, kalau memang pengen niru Nabi Adam atau para nabi-nabi dan rasul seterusnya. Ya, memberikan tempat tinggal. Saya nggak bilang beli rumah loh ya, tapi memberikan tempat tinggal. Mungkin bisa ngontrak, ya. Jadi tinggal mana yang dirasakan lebih nyaman? Tinggal di istana mertua atau di kontrakan sepetak tapi aku menjadi rajanya? Ya, cuma yang mau nikah jangan ngomong gini di depan mertua ya, rasidul gini. Ya, pamitnya beda, narasinya beda. Bapak, Ibu, izinkan aku untuk belajar menjadi suami seutuhnya. Nah, gitu. Itu ngomong kaya mau gini ya rasidul deh. Ajarkan kepada kami, ya, izinkan supaya saya berusaha menjadi suami yang seutuhnya. Dibawa keluar putri ya, padahal berada kontrak, tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam untuk masuk surga, itu ke Nabi Adam duluan, enggak langsung berdua. Nabi Adam baru kemudian diikuti oleh istrinya. Nah, baru nanti di dalam, itu semuanya berdua, makan berdua. Ini kan wa kula minha haitsu syi'tum raghada. Makan itu sebagai
perwakilan dari kehidupan rumah lah. Ya, jadi semuanya berdua. Nah ini baru kemudian ketika ilmu yang diminta juga Nabi Adam sendirian. Ya, bukan kemudian yang istri, yang wanita nggak wajib nuntut ilmu, tetap wajib. Cuma kewajiban yang lebih utama itu memang ada di laki-laki. Ya, jadi kami mohon untuk para ibu-ibu, para istri itu, suami jangan cuma dijadikan sumber ATM tok, enggak, sumber ilmu juga itu. Ya, jadi jangan Pak Ustadz, yang penting yes, pokoknya jalan terus Pak Ustadz, lancar. Ya, sing lancar apa ya? Ilmunya kalau lancar, alhamdulillah. Ya, karena memang ini contoh dari bapak moyang kita. Sampai salah pun berdua. Makan buah yang terlarang berdua. Tapi ternyata yang diminta untuk mengilmui cara bertobat itu cuma Nabi Adam sendiri lagi. Ya. Ini makanya kata sebagian ahli tafsir, ya, di antara Imam Qurtubi, sampai Al-Quran. Ya, Al-Quran, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah meminta laki-laki itu kalau istrinya salah itu ditutupi. Ya, lihat. Cuma kadang ditafsirkan neng sebelah, perempuan tidak pernah salah. Wah, jadi repot kayak gini. Ya kan? Perempuan pasti benar. Ya. Tapi karena itu bagian dari sunnatullah, fitrah yang Allah berikan kepada wanita, maka narasinya di dalam Al-Quran itu sampai ditutupi. Salah perempuan, salah. Hawa salah, ya jelas. Ya, tergoda juga sampai kemudian makan buah yang terlarang bersama Nabi Adam. Tapi yang disebut melakukan kesalahan dan diminta untuk mengilmui taubat itu hanya Nabi Adam. Di dalam surat Al-Baqarah gitu. Cuma nanti di dalam surat Al-A'raf, di situ kita ketahui ketika Nabi Adam sudah dapat ilmu taubat, yang mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana itu ternyata bukan hanya Nabi Adam, tapi berdua. Nabi Adam juga mengucapkan, Hawa juga mengucapkan. Dari mana Hawa tahu berarti? Dari siapa? Dari Nabi Adam. Berarti Nabi Adam memberikan ilmu yang beliau dapatkan dari Allah itu kepada istrinya, sehingga tobatnya bareng-bareng. Maka kembali lagi bahwa di antara tafsir qawwamah, laki-laki itu menjadi guru atau menjadi pendidik, ya. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang secara sanad itu ulama hadis masih silang pendapat, tetapi ada riwayat mengatakan gini, adabani Rabbi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ahsana ta'dibi, aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adab, akhlak, dididik. Fa ahsana ta'dibi, dan didikan Allah itu yang terbaik. Maka dari sini Nabi SAW saja menyebut bahwa diri beliau itu dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau menjadi pendidik yang paling baik. Bahkan beliau juga dalam riwayat yang lain mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, ya, aku ini diutus sebagai pendidik, mengajarkan kepada umat. Apa yang diajarkan? Ilmu. Nah, sekarang kalau Nabi Adam saja sampai mengibah
Makanya nanti ada adab dalam berdoa itu talwih. Talwih itu bahasa ininya kayak bocah sing sampai nangis gulung-gulung njaluk wong tuane apa lho Mas. Itu namanya talwih. Apa sih? Merengek ya, mengibah merengek-rengek. Itu kalau coba ada orang tua ndeleng anake ning ngarep bakule dolanan nangis ngisut-ngisut piye. Ya kan? Ora ditukokne. Wah iki ya kan harga diri wong tua. Ya, ditukokne paling sesuk ya ngono neh. Tapi kan ujung-ujungnya dibelikan dulu kebanyakan. Ya, maka Nabi Adam itu memposisikan seperti itu. Makanya tadi dari nukilan Imam Ibnu Katsir, beliau itu sampai berdoa ya, sebelum Allah turunkan kalimat ya Rabbana dzalamna itu, Nabi Adam berdoa, ya Allah, aku ini siapa tuh? Aku ini hanya bagian dari ciptaanmu yang engkau ciptakan langsung dengan kedua tangan. Jadi Nabi Adam betul-betul merendah. Ya. Siapa saya? Kalau bukan karena engkau ciptakan, saya nggak mungkin ada ya Allah. Ya. Kemudian engkau berikan kepadaku segala kenikmatan, di mana semua yang aku lakukan tidak akan keluar dari apa yang telah engkau takdirkan. Engkau yang maha kuasa segalanya. Kemudian di akhirnya Nabi Adam bertanya Allah, apakah kesalahanku ini tercatat di dalam takdirmu atau ini keluar dari catatan takdirmu? Sampai segitu ya Nabi Adam. Ya Allah, ini tuh sebetulnya ini sudah bagian dari takdir yang engkau catat ya di Lauhil Mahfuz itu. Ya, atau memang betul-betul dari inisiatif diriku, hawa nafsuku, ya, kemudian melenceng gitu aja. Kan nggak mungkin, semuanya pasti atas kuasa dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang baru bagi Allah, tuh nggak ada. Ya. Maka kemudian kalau gitu, engkau sudah maha mengetahui dan memutuskan segalanya, maka ampuni aku. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, iya, aku ampuni. Nabi Adam masih bertanya lagi, ya Allah, kalau engkau ampuni, bisa balik lagi ke surga apa enggak? Sampai segitu. Ya, Allah jawab, iya, cuma bukan sekarang, nanti. Ya. Jadi Nabi Adam itu sampai merengek-rengek ketika berbuat salah hanya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini bukan kita meremehkan dosa, tapi jangan sampai kita yang banyak dosanya memutus pintu rahmat dan ampunan dari Allah. Ngerengek aja enggak mau. Ya, nangis-nangis ketika di tengah malam kita memohon ampun kepada Allah, enggak masalah. Nah, sekarang dari sisi ilmu qiraat, bacaan Quran, ya, kalau yang kita baca itu kan paling masyhur memang fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Fatalaqqa Adamu, Nabi Adam talaki. Nah, ini cara nuntut ilmu terbaik memang seperti ini, talaki. Jadi face to face ya antara murid dengan guru. Ya. Ada adab yang hilang, yang alhamdulillah kalau kita di dua tanah suci ya, di Mekah dan di Madinah itu masya Allah ya, banyak kajian-kajian talaki di sisi-sisi Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Itu kan banyak masyayikh ya. Terkadang saya mendapati pengalaman ya, posisi, kondisi itu habis maghrib biasanya kan. Habis maghrib saya datang ke majelisnya Syekh Fulan misalnya. Tapi karena kita tahu ini syekhnya udah semakin sepuh, kondisi kesehatannya sudah nggak stabil, itu terkadang memang
nggak hadir, kosong kajian. Dan itu tidak ada pengumuman sama sekali. Yang penting para tulab, ya, para penuntut ilmu itu langsung datang ke dinding atau tiang, ya, di wilayah tersebut ada kursinya, ditunggu 5 menit, ya, 10 menit, 15 menit, 20 menit, nggak ada pengumuman sampai adzan isya sudah. Dan satu, nggak ada yang Rasulullah, ya, nggak ada yang Rasul. Di orang kotor, bu yo nek panitia nih ngomong, nggak ada seperti itu, ya, baik di Madinah atau di Mekah. Jadi suasana para penuntut ilmu ketika guru nggak hadir, ternyata sampai adzan isya, ya sudah, mereka tetap di situ. Kenapa? Karena mereka tahu namanya ilmu itu, ya, memang terbaik adalah berjumpa dengan guru, ya, tapi juga ada hikmah menuntut ilmu. Ya, namanya hikmah itu kan nggak mesti harus ketok cetok, ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, kan nggak gitu, ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marortum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian kebetulan lewat di taman-taman surga, maksudnya majelis ilmu, maka farta'u, ya, gembalakan dirimu, artinya kalian duduk di situ. Coba sekarang Rasul redaksi hadisnya, niat dari awal itu ke majelis ilmu apa ketika lewat ada majelis ilmu? Ketika lewat, marortum, gak sengaja, kebetulan di jalan, di masjid mamanya, atau di mana, loh kok ada majelis ilmu, padahal awalnya nggak diniati. Itu kita disuruh untuk mengambil, ya, ilmu di majelis tersebut. Nah, ini kan bagian dari hikmahnya. Terkadang ketika guru nggak ada atau syekh itu nggak hadir, di situ para tulabul ilmi itu mendapatkan hikmah. Hikmah apa? Ya, hikmah menunggu ilmu meskipun ternyata nggak hadir. Ya, intidharul faraj ibadah. Menunggu solusi itu bagian dari ibadah. Kita berdoa, belum Allah kabulkan, akhirnya kita tunggu, sabar, dapat pahala apa enggak itu? Ibadah itu. Lah, ilmu kan juga sama, Mas. Majelis ilmu itu juga pahala. Ketika menunggu ilmu datang atau menunggu masyayikhnya datang, gurunya datang, itu juga bagian dari ibadah. Sehingga ketika nggak hadir ujung-ujungnya, sudah nggak ada Rasulullah. Ya. Kalau kita ngelangkah loncat ke Nabi Musa, ya, Nabi Musa ketika belajar dengan Nabi Khidir, emang langsung ajarkan saya dong, ya, saya pengen dapat ilmu dari engkau dong, kan nggak gitu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan bagaimana Nabi Musa pengen mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Pertamanya hal attabi'uka, wahai Nabi Khidir, boleh enggak, minta izin dulu, boleh enggak saya mengikutimu, saya ikut, ya, untuk mendapatkan ilmu dari ilmu yang engkau Allah berikan petunjuk. Ya, makanya rata-rata penuntut ilmu itu atas dasar apa? Khidmah, pengabdian, ya, enggak seperti masya Allah, ya. Ya, saya itu kan baca di beberapa WA punya adik-adik saya itu, ya, masih kuliah itu, pernah saya dapat itu di WA pembimbing itu untuk skripsinya itu sudah dikasih jadwal bimbingan, itu balasannya gimana? Maaf dosen,
saya hari itu pas nggak ada waktu. Masuk, saya butuh sopo Gus, ya kan? Itu saya baca tuh, ya Allah kok ada mahasiswa seperti ini ya. Mau ya maaf Pak dosen, hari itu saya nggak ada waktu. Lagi saya butuh sopo ya. Ini dosen udah ngasih hari, jadwal, jam, dibalasnya nggak ada waktu. Nah ini contoh. Ya. Lihat sekarang Nabi Adam memberikan contoh bagaimana beliau bertalaki langsung. Ya, fatalaqa Adam min Rabbi. Nah ini yang pertama tadi, pakai Adamu marfu' dhammah. Jadi Nabi Adam sebagai subjeknya untuk mendapatkan ilmu taubat. Tapi ada qiraat yang kedua, fatalaqa Adama min Rabbihi bi kalimat. Nabi Adam bertalaki ilmu, ya kalimatnya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Adamnya harokatnya fathah, berarti kan menjadi objek. Ya. Subjeknya siapa sekarang? Subjeknya adalah ilmu itu sendiri. Jadi ternyata kalau pakai qiraah yang kedua, ilmu itu yang nantinya mendapatkan amanah untuk menyelamatkan Nabi Adam, yaitu taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata salah satu hikmah dan faedah besar ilmu itu bisa mengantarkan kita itu selamat, sebagaimana Nabi Adam salah. Ya, cuma gimana cara bisa mendapatkan keselamatan? Dapat ilmu taubat yang ujung-ujungnya Allah berikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagaimana yang ditafsirkan oleh banyak para ahli tafsir, bahkan sekelas Mujahid dan beberapa tabi'in. Yang dimaksud kalimat yaitu lafal taubat yang kita sebutkan tadi. Maka akhir dari apa yang bisa kami sampaikan, bahwa ternyata dengan kita terus istiqomah menuntut ilmu, ilmu akan menyelamatkan kita ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu juga akan memuliakan kita, dan dengan ilmu juga akan mengembalikan kita ke kampung asal dari manusia, yaitu surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mengistiqomahkan kita dalam majlis ilmu. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.